Derlina, Erni, Freddy, Panggabean, Gilbert, Hana. Iya. Berarti cuma 2 orang itu yang hadir ya? Ya. Oh iya. Berarti 1 izin, 1 Syarikat. ya. Oke. Terima kasih untuk ketua. Ada suratnya kan? Ya, Pak. Ada ya. Oke. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, silakan dulu kita berdoa yang dibawakan si Panggabean ini dulu. Silakan. Ya, berdoa dulu, Mas. Sebelum kita memulai kegiatan ini. Oke, terima kasih untuk anak kita Brandy ya, sudah membawakan doa. Ya, karena apa? Setiap aktivitas pembelajaran kita harus berpasrahkan, kita harus memberikan supaya diberikan Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Esa petunjuk di segala aktivitas kita. Dalam kegiatan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana bidang-bidang manajemen, penerapan manajemen dalam kegiatan di sekolah. Ya, tujuan dari pembelajaran kita, Anda harus bisa memahami, ya, menelaah bagaimana bidang-bidang manajemen dan penerapan manajemen itu di lingkungan sekolah. Itu tujuan dari pembelajaran kita. Ya, harus paham situ. Jadi untuk itu, Bapak akan memutarkan video pembelajaran. Silakan Anda simak, silakan Anda amati nanti ya. Silakan simak, jangan ada yang main-main. Ya, ini menambah referensi untuk pembelajaran kita ya. Jadi nanti dari sini akan Bapak buat pertanyaan nanti ya. Teman-teman semuanya, berjumpa kembali bersama kelompok mata pelajaran dalam mata pelajaran ekonomi. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Nah, untuk siswanya sendiri ada di fungsi manajemen, untuk siswa ada di kegiatan OSIS. Apa sih OSIS itu? OSIS merupakan organisasi siswa intrasekolah, merupakan wadah kegiatan siswa di sekolah untuk mendukung tercapainya pembinaan kesiswaan. Kemudian perangkat OSISnya itu sendiri ada dewan pembina, biasanya dari kepala sekolah, guru, kemudian pengurus OSISnya oleh siswa-siswa dan MPK musyawarah penanggung kelas oleh kementerian. Oke ya, itu dia pembelajaran kita ya. Jadi yang menjadi pertanyaan Bapak. Nah, pertanyaan Bapak tadi di situ dijelaskan bagaimana tentang penerapan fungsi manajemen di sekolah. Ya, akan tetapi kita harus tahu bidang-bidang manajemen itu. Bidang-bidang manajemen, ya. Apa bidang-bidang manajemen? Oke, silakan. Rida. Bidang-bidang manajemen sekolah yaitu yang pertama manajemen kurikulum, yang kedua manajemen kesiswaan, yang ketiga manajemen sarana prasarana pendidikan, yang keempat manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, yang kelima manajemen tenaga pendidikan, yang keenam manajemen keuangan, yang ketujuh manajemen layanan khusus, yang terakhir manajemen. Ya, itulah bidang-bidang manajemen yang ada di lingkungan sekolah. Ya, oke. Penerapan manajemen dalam lingkungan sekolah yaitu adanya struktur atau kegiatan sekolah yang dimulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, pengasih bidang siswaan, pengasih bidang sarana dan prasarana, pengasih bidang humas dan wali kelas serta ada yang butuh bimbingan konseling serta kepala tata usaha. Oke, itu dia ya. Di sini akan Bapak bagi dari pemaparan video tadi sudah jelas. Dan pemahaman Anda dalam buku pun, buku paket pun bisa dipelajari. Saya akan membagikan LKPD, ya,
bagikan LKPD untuk dikerjakan, ya, untuk dikerjakan dalam berkelompok. Contoh dalam LKPD ini Anda disuruh sebagai panitia HUT, ya, dalam rangka penyambutan Hari Kemerdekaan, ya. Anda membuat pentas seni. Anda diunjuk sebagai panitianya. Berarti Anda harus menerapkan bagaimana fungsi manajemen, bagian-bagian manajemen untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Ya, bagaimana nanti Anda menerapkannya melalui konsep manajemen, melalui proses perencanaannya, pengorganisasiannya, kepemimpinannya, bagaimana pengawasan terhadap kegiatan tersebut. Oke. Di sini akan Bapak bagikan, akan dibuat 4 kelompok, ya, 4 kelompok. Silakan nanti dikerjakan dan akan dipresentasikan nanti, ya, hasil kelompoknya. Oke. Oh, kelompok 3 aja, maju dulu kelompok 3. Nanti setelah siap dipresentasikan, ya, yang ini, yang presentasi ini, ya. Pagi semua, saya Rahel, saya dari kelompok 3 sebagai utusan, dan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kami, yaitu dari kelompok Pentas ini, ya. yang diadakan oleh OSIS. OSIS merupakan salah satu manajemen yang ada di lingkungan sekolah. Sebelum ke inti, apa sih manajemen di sekolah itu? Pengertian apa sih dari manajemen sekolah? Yang pertama, manajemen sekolah. Manajemen sekolah adalah kegiatan untuk mengatur apapun kegiatan melakukan suatu kegiatan secara efektif dan efisien. Bagaimana untuk meningkatkan mutu daripada sekolah itu? Nah, pada gambar di atas ada gambar tentang seni yang diadakan oleh OSIS atau hasil diskusi yang dilakukan oleh OSIS untuk mengadakan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh OSIS dengan manajemen yang ada di lingkungan sekolah serta mengaitkan dengan fungsi-fungsi yang ada di sini. Yang pertama di sini OSIS mengadakan beberapa perencanaan sebelum melakukan kegiatan. OSIS melakukan perencanaan di mana mereka harus menggalang dana ataupun memperhatikan tempat dan suasana apa yang cocok untuk melakukan kegiatan. Dan yang kedua, mereka akan melakukan yang itu organizing merupakan suatu pengorganisasian atau pembagian tugas, di mana di pada pentas ini OSIS tentunya memiliki beberapa divisi seperti di bagian seni, di bagian kebersihan atau bahkan di bagian edukasi. Nah, di bagian ini divisi yang berperan adalah divisi bidang seni, di mana mereka yang akan menjadi penerjun atau bahkan yang menjadi panitia koordinator pada kegiatan pentas seni. Yang ketiga ada pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan ini tentunya dibutuhkan beberapa tokoh atau beberapa yang akan melakukan beberapa orang yang akan melakukan kegiatan tersebut. Seperti ada yang akan menjadi panitia, ada yang menjadi koordinator, atau fungsi repot dan bahkan administrasi untuk menggalang dana pada gambar pentas. Dan yang keempat ada pelaksanaan atau bahkan mungkin juga ada pengawasan. Di dalam pengawasan ini ada yang berperan aktif yaitu panitia. Apakah pelaksanaan dalam kegiatan seni ini berjalan dengan baik atau mungkin tidak berjalan dengan kualitas. Pada bagian
Oke, aplaus untuk kelompok 3. Oke, satu kelompok lagi untuk maju. Setelah itu nanti akan ditanggapi kelompok yang tidak maju ya. Untuk kelompok 1 silakan maju. Ya, siap ini nanti proses pembelajaran kita. Berarti anak sudah paham. Nanti kita akan menyimpulkan nanti ya apa yang kita pelajari hari ini. Oke, silakan. Pagi sudah semuanya. Dan selamat juga untuk apa yang berdampak. Kesempatan saya mewakili kelompok 1 akan mengungkapkan dari materi kami tentang prestasi. Seperti yang kita ketahui, fungsi daripada OSIS adalah untuk membangun dan meningkatkan mutu dalam sebuah pendidikan dan sekolah. Contohnya, dari tuntas ini, sebelum melaksanakan tuntas dengan baik, kita harus melakukan beberapa perencanaan dan termasuk juga dalam fungsi manajemen sekolah. Pertama, ini fungsi perencanaan atau planning. Perencanaan ini dibuat setiap awal sebuah kegiatan. Perencanaan ini juga sangat penting bagi setiap organisasi karena memberikan arah dan tujuan agar setiap organisasi yang akan melangsungkan kegiatan memiliki arah dan tujuan untuk mencapai sebuah kegiatan yang lebih meningkatkan. Meningkatkan yang dimaksud di sini meningkatkan koordinasi setiap anggota kelompok agar lebih efektif dan efisien. Dan yang kedua yakni fungsi perorganisasian atau organizing. Fungsi perorganisasian yang dimaksud di sini yakni menyangkut setiap anggota-anggota yang memiliki tugas atau pekerjaan dalam menjalankan kegiatan atau program seperti pentasan ini. Perorganisasian ini juga dilakukan oleh seorang pemimpin. Kecerdasan seorang pemimpin di sini sangat dibutuhkan karena dapat mendukung dan meningkatkan keefektifan proses pencapaian tujuan dalam melakukan atau melakukan sebuah kegiatan. Dan yang ketiga yakni pelaksanaan atau executing, yakni agar setiap anggota bekerja sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan sebelumnya pada saat musyawarah atau sebelum melakukan kegiatan. Dan yang terakhir yaitu pengawasan atau controlling. Di sini sebuah kegiatan diawasi seperti yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi. Panitia atau perawat sangat penting dalam mengawasi sebuah kegiatan dan memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan rencana. Sesuai dengan hal-hal yang sudah disepakati sebelumnya. Adanya organisasi ini bertujuan agar sebuah kegiatan tidak hanya diambil alih oleh satu orang. Sekian presentasi kami. Saya dari kelompok 1 menerima saran, kritik atau dari teman-teman kami yang lain yang ingin sesuatu kami persilakan. Oke, aplaus untuk kelompok 1 silakan dulu. Silakan dulu. Tadi ada pertanyaannya. Berarti kelompok 1 tadi ada sanggahan atau pertanyaan dari kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dan untuk yang terakhir, siapa yang bisa menyimpulkan apa inti dari pembelajaran kita hari ini? Tadi yang maju kelompok 1, kelompok 3. Yang ingin menyimpulkan, adakah yang bersedia dari kelompok 4? Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Afri dan teman-teman sekalian. Saya akan menyimpulkan sebagian pelajaran telah diberikan Pak Afri pada kita. Pertama itu bidang-bidang manajemen di sekolah dan juga fungsi manajemen dalam sekolah dan juga tingkat manajemen di sekolah. Satu, bidang manajemen di sekolah yaitu adanya manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, manajemen sarana pelaksanaan pendidikan, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, manajemen tenaga pendidikan, manajemen keuangan, manajemen halayak khusus dan manajemen makmur. Terus fungsi-fungsi manajemen dalam sekolah ada 4, yaitu perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, dan evaluasi program. Tingkat manajemen sekolah ada 4, yaitu ada 3, yaitu fungsi manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen bawah.
Oke, aplaus ya. Aplaus untuk semuanya berperan aktif dalam kegiatan proses pembelajaran hari ini. Oke, di mana manajemen sekolah itu adalah bagaimana mengatur seluruh potensi sekolah untuk berfungsi secara optimal dalam mendukung tercapainya tujuan daripada sekolah, visi dan misi sekolah kita. Baik itu dari fungsi manajemen di bidang kurikulumnya, bagaimana kepala sekolahnya sebagai manajemen puncaknya, itu dia ya. Semua menjadi satu kesatuan yang utuh dalam pencapaian visi dan misi. Dari yang terbawah tadi bagaimana OSIS itu ada kegiatan yang bisa berperan untuk memajukan proses pendidikan, bagaimana pengembangan mutu, penggalian bakat juga di OSIS ya kan, juga berfungsi. Jadi dalam setiap kegiatan itu, kegiatan pembelajaran ini mudah-mudahan bermakna buat Ananda ya. Mohon karena proses pembelajaran itu saling berkesinambungan, ini dipelajari, diulang-ulang di rumah ya. Tadi sudah bisa Anda simpulkan. Jadi harapan Bapak untuk minggu depan silakan lagi dipelajari pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan Anda adalah nanti generasi penerus yang bisa membanggakan orang tua dan bangsa dan negara kita. Oke, sekian pembelajaran kita. Selamat pagi.